perkenalkan. Mungkin nanti di kesempatan lain Pak Robertus Hendikiawan akan menambah di sana-sini dan kita akan memasuki sesi yang kedua hari ini mengenai modul 2, 3, dan nanti 4. Kami persilakan Bapak Robertus Hendikiawan sebagai narasumber. Ya, apakah suara saya sudah terdengar Bapak Ibu Suster dan saudara-saudari? Sampun, Bapak. Oh, sampun. Ya, terima kasih sekali atas kebersamaan kita. Saya bersyukur boleh terlibat aktif di sini untuk menyarikan ide-ide dasar dari kurikulum yang akan nantinya Bapak, Ibu, saudara-saudari kerjakan. Ini sebenarnya bukan core kurikulumnya, tetapi kita mereproduksi bagaimana sekolah-sekolah Katolik juga punya daya tawar dan daya juang, daya ungkit, daya ubah untuk pendidikan Indonesia. Ini permulaan kita. Terima kasih Pak Adi sudah mengenalkan saya. Mohon maaf itu nanti mungkin saya agak gimana gitu karena saya sendiri di sini minder di hadapan Bapak Ibu Suster. Memang saya dulu itu sempat sekolah di seminari dan mau tabisan lalu mengundurkan diri, tapi jangan ditanya itu saya mengundurkan diri kenapa? Karena sampai saat ini juga belum mendapatkan jodoh. Saya merasa sangat bersyukur boleh bergabung dalam program organisasi penggerak ini, awalnya sebagai tim riset dari 100 tahun Buder FIC berkarya di Indonesia. Di situ ada dinamika banyak hal, di mana kami mencari jejak-jejak sejarah, jejak-jejak dokumentasi, lalu cerita narasi dari para Buder untuk dituangkan dalam karya ilmiah, lalu novel, lalu film. Itu nanti kita akan belajar bersama di modul 2 dan 3 bagaimana pendekatan-pendekatan kami ini juga bisa diimplementasikan di sekolah suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, termasuk nanti seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, masing-masing dari sekolah kita itu punya best practices sendiri-sendiri. Kita punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya keunggulan sendiri-sendiri, jangan sampai itu disamaratakan. Ibarat kita mau membongkar motor itu tidak pakai kunci Inggris gitu ya, yang setelannya dipakai di mana-mana, tetapi kita menggunakan kunci pas yang sesuai dengan lokal genius serta nilai-nilai unggul di lingkungan sekolah kita masing-masing. Begitu kurang lebih gambarannya. Untuk modulnya, share screen-nya Pak Adi apa saya ini? Oh, Pak Adi, oke. Saya ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya berdekatan dengan Pak Adi. Saya akan berbicara tentang gambaran apa yang intinya kita akan tawarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari suster merupakan pribadi-pribadi hebat yang dipilih oleh yayasan, dipilih oleh kongregasi untuk melangsungkan reksa pendidikan, terlebih menjadi training dan fasilitator, dan juga untuk menjadi ya itulah namanya pendamping lapangan seperti itulah, officer ya, sebagai officer. Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari, saya bukan Bapak, panggil saja saya Mas ya, karena kalau Bapak saya terlalu tua. Memang seperti ini karena saya itu berujar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ketika riset 100 tahun itu, 100 tahun saya mau bercerita riset 100 tahun itu merupakan riset yang menurut saya itu dengan tagihan-tagihan yang luar biasa yang kami ciptakan sendiri. Maksudnya, Buder Warto dan Buder Martin tidak pernah menentukan gawean kerjaanmu ini tidak seperti itu. Kami mencoba untuk menawarkan dari hasil riset ini produksinya apa sih? Itu, dan ternyata produksi itu produk riset itu banyak sekali, dan rasa saya tidak mungkin dikerjakan dalam waktu kira-kira 8 bulan untuk menghasilkan itu semua. Tetapi saya berujar saya tidak akan potong seperti Samson itu ya.
Saya tidak akan potong rambut nih, rambut saya masih agak panjang ini. Rambut saya masih panjang, terus jenggot saya seperti ini supaya kelihatan seperti empu. Supaya kelihatan seperti empu. Awalnya klimis ya, awalnya itu semacam apa ya, rapi seperti itu, tapi sampai saat ini belum potong karena saya belum selesai untuk menyelesaikan modul sampai saat ini. Jujur, modul itu akan kami bahas bersama-sama. Kami akan head to head antara pembuat modul 1 sampai 10 untuk menyusun rangkaian modul. Slide selanjutnya Pak Adi. Ini saya mau cerita bagaimana rangkaian modul kita itu saling terkait. Bapak Ibu, suster dan saudara-saudari sekalian. Modul kita ada 10 modul. Yang pertama adalah modul 1 itu modul kepala sekolah. Tolong kursornya dijalankan Pak Adi. Ya, kepala sekolah. Oh, kursor ya geser-geser gitu ya. Kepala sekolah ini, modul kepala sekolah. Oh ya, saya jalankan mouse-nya saja. Ini ya, Bapak Ibu. Ya, enggak bisa. Oke. Modul pertama itu modul kepala sekolah. Ya. Modul kepala sekolah, lalu yang kedua dan ketiga itu modul core value. Modul kepala sekolah itu maksudnya intinya kita akan menggali karisma dan fungsi kepala sekolah. Ya. Lalu yang kedua dan ketiga itu core value. Kita menggali core value. Nanti ada perbedaan modul 2 dan 3, nanti akan saya sampaikan. Modul 4 kita akan bicara soal pendekatan budaya. Yang bawah itu pendekatan budaya. Modul kelima nanti budaya sekolah. Modul ke-6 literasi, modul ke-7 karakter, modul ke-8 kurikulum, modul ke-9 desain instruksional, dan terakhir evaluasi. Untuk keterangannya nanti akan saya perdalam lebih jelas, lebih jauh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada kemungkinan bahwa kita akan merasa sangat berat dalam pengerjaan dan pengayaan ini. Karena tidak mungkin, maksud kami itu secara manusiawi itu tidak mungkin. Tidak mungkin apa ya, semua itu dikerjakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, nanti kepala sekolah dan instruktur diharapkan mau dan mampu untuk melibatkan guru-guru dan semua stakeholder sekolah untuk proyek ini. Jadi ini merupakan proyek besar bahwa sekolah, kepala sekolah itu harus mau mengevaluasi visi dan misi. Mempertegas lagi tatanan dan nilai-nilai apa yang dipunyai dan sudah dihidupi oleh sekolah. Lalu selanjutnya kita merancang kurikulum berdasarkan karakteristik sekolah Katolik. Jadi ini memang hal yang sangat luar biasa karena kita di sini bukan hanya pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, sekali lagi kita di sini bukan sebagai tenaga pendidik atau pendidik dan tenaga kependidikan. Akan tetapi kita melaksanakan panggilan hidup untuk kerasulan pendidikan. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang istimewa untuk kita geluti bersama. Lalu dari modul kita memang membuat beda sangat beda dari modul-modul yang pemerintah. Modul kita ini ada berisi pendahuluan biasa, latar belakang dan lain-lain tujuan modul itu. Lalu yang kedua uraian pembelajaran. Uraian pembelajaran kita akan menggunakan 3 hal materi. Yang pertama deskripsi. Deskripsi itu pengolahan pikir, jadi olah pikir. Dalam deskripsi ini kita akan menjabarkan banyak teori, masukan-masukan tentang modul-modul tersebut. Misalnya karisma kepala sekolah, teori-teori apa, pendekatan-pendekatan apa, dokumen-dokumen apa yang merangsang proses berpikir, critical thinking kita. Lalu refleksi.
Jadi setelah pola pikir, kita akan menjalankan olah hati ya. Olah hati dalam refleksi. Ini kalah kekasan sekolah Katolik. Lalu modul dalam uraian pembelajaran yang ketiga ada teknis. Teknis di sini nanti akan semacam Bapak Ibu setelah critical thinking cakrawalanya dibuka, lalu kita merefleksikan bersama dan dalam kurikulum diklat kita kita menggunakan modelnya Thayer untuk critical thinking, di mana budaya refleksi kita sebagai daya tawar sekolah-sekolah Katolik itu menjadi puncak critical thinking. Jadi kalau kita ngomong refleksi sebagai critical thinking itu ada dasarnya. Inilah tawaran yang kita sodorkan menjadi daya pikir, daya dobrak, dan daya dorong untuk pemerintah. Begitu. Sebelum saya beranjak ke materi modul untuk 2 dan 3, apakah ada pertanyaan dulu? Monggo dibuka untuk Bapak Daniel atau Pak Daniel apa Pak Hendri yang mau membuka tanya jawab, silakan untuk sebelum kita masuk ke materi. Oh, monggo. Pak Adi, silakan Pak Adi. Kalau mau sebelum masuk ke pendekatan-pendekatan ini kiranya lebih jelasnya bisa. Baik, Suster, Ibu, Bapak, apakah ada pertanyaan kah? Sebelum kita lanjut? Kalau tidak, kita langsung lanjut ke materi ya, Bapak, Ibu, Suster, Bude, dan saudara-saudari. Inilah modul kita yang 2 dan 3 kita berbicara soal core value. Apa sih core value dan nilai-nilai inti itu? Nah, di modul 2 dan 3 mungkin ada modul sebelum ini ya. Ini ada perbedaan tujuan dan fungsi, bahwa yang pertama modul 2 dan 3 itu, yang modul 2 adalah modul khusus untuk pangudi luhur. Sekali lagi, modul 2 modul khusus untuk pangudi luhur, di mana tim riset waktu itu menemukan 6 nilai-nilai inti Buder Guru untuk mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah masing-masing di pangudi luhur. Ini masih menjadi bahan untuk diskusi dengan Buder provinsial itu nanti, dan tim spiritualitas bagaimana supaya ini nanti Pak Aka bisa merefleksikan ini juga, bagaimana yang dulu kebruderan, kepangudiluhuran itu menjadi dasar pedagog, sekali lagi dasar pedagog untuk spiritualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan membangun budaya sekolah, itu berdasarkan 10 nilai dari Buder Bernardus. Tetapi ketika riset ada temuan tentang 6 nilai inti Buder Guru. Lalu bagaimana ini nanti bisa dipadukan? Bagaimana nanti bisa saling harmoni, saling memberi inspirasi? Itu nanti saat ini Buder Martin dan Buder Warto itu sudah mulai menyebarluaskan, mulai dari refleksi para Buder yang ada di sekolah-sekolah, lalu kemarin waktu Santi Aji, lalu yang ketiga akan besok tanggal 20 akan ada rapat dengan tim spiritualitas, tim kepangudiluhuran yang lalu, dan tim dari pengurus yayasan Pangudiluhur ini. Bagaimana itu bisa diharmonisasikan menjadi revitalisasi nilai Buder Guru. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah merefleksikan nilai-nilai inti Buder Guru dengan keutamaan nama pelindung sekolah yang menjadi kekhasan sekolah Katolik.
Ini yang modul 2 tadi, memahami teori pendidikan berbasis nilai atau perennialisme, menegaskan peran dan fungsi sekolah Katolik berdasarkan pengalaman real kehadiran sekolah, membuat refleksi tertulis internalisasi nilai-nilai inti Buder Guru yang menjadi napas karya kerasulan pendidikan di Yayasan Pangudi Luhur, membuat skema integrasi antara nilai inti Buder Guru dengan nama pelindung sekolah dan profil pelajar Pancasila, menentukan identitas sekolah berdasarkan nilai-nilai inti baik masa lalu, sekarang yang akan datang sebagai identitas sekolah. Ini modul 2 khusus untuk Pangudi Luhur. Ya. Lalu penggunaan modul 2, pertama kita mengkaji pendekatan nilai di dunia pendidikan, kedua menyelami warisan para pendahulu sekolah dan reksa kerasulan pendidikan di unit, lalu selanjutnya merefleksikan 6 nilai inti Buder Guru. Begitu. Yang modul 2, lalu beranjak ke modul 3. Ini sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Bapak, Ibu, Buder, Suster, dan saudara-saudari yang ada di sini. Ya, ini yang modul 2. Ini berbeda, sangat berbeda dengan Pangudi Luhur. Ini modul 3, modul kekasan nilai-nilai inti sekolah, atau nanti belum ada kesepakatan di masing-masing yayasan ya. Jadi kita mau menggali nilai-nilai inti sekolah. Tujuan menemukan nilai atau keutamaan khas di masing-masing yayasan dan unit sekolah. Lalu merefleksikan nilai-nilai tersebut dengan nama pelindung sekolah dan profil pelajar Pancasila. Oke. Lalu selanjutnya memahami teori pendidikan berbasis nilai, membuat refleksi tertulis akan pentingnya nilai-nilai inti kepada pendidikan sekolah Katolik dan bagaimana nilai-nilai tersebut sudah terjadi dan akan diperbarui. Sekali lagi, terjadi, sudah terjadi. Ini bukan sesuatu temuan yang wow, dahsyat gitu ya. Suatu baru yang merubah tatanan sebelumnya. Tetapi ini sudah ada, sudah terjadi, sudah dihidupi. Dan mungkin akan diperbarui dengan konteks sekarang. Konteks nilai zaman, atau nilai budaya, atau nilai apa ya, nanti kita ngomong soal hibridasi ya. Nilai-nilai bagaimana itu saling memberi inspirasi dan berbaur. Lalu mendesain nilai-nilai inti kekasan unit sekolah berdasarkan keutamaan kongregasi atau keuskupan dan nama pelindung sekolah. Kalau ada nama pelindung sekolah, biasanya sekolah Katolik itu mempunyai nama pelindung sekolah, yakni Santo Santa. Jadi keutamaan Santo Santa itu apa sih? Begitu. Kurang lebih ini kita kompetensi indikatornya. Lalu penggunaan modul. Pertama kita akan mendapat pemaparan pendekatan nilai dalam dunia pendidikan. Kenapa sih kok nilai? Lah, karena nilai ini menjadi karakteristik khusus ya, bahwa muhajir ya, waktu dulu Pak Muhajir yang Kemendikbud yang lalu itu berguru kepada KWI untuk pendekatan karakter. Karena sekolah-sekolah Katolik dirasa sudah mengamini, mengalami, lalu internalisasikan nilai-nilai tersebut dalam dunia pendidikan. Tuh. Lalu teori ini disebut dengan perennialisme. Kita ngomong soal ini nilai-nilai. Sebenarnya perennialisme itu lebih khusus lagi ke nilai-nilai agama. Ya. Jadi kehadiran para misionaris dulu untuk mewartakan kerajaan Allah atau Injil itu berdasarkan melalui dinamika pendidikan. Mempribumikan iman dalam bahasa. Lalu peserta dalam hal ini kepala sekolah dan instruktur sekolah, atau nanti diimbaskan ketika in-house training itu kepada para guru, itu diajak untuk memahami, menggambarkan bagaimana pembahasan akan nilai-nilai tersebut sudah ada dan diharapkan ada dalam reksa penyelenggaraan pendidikan. Maksudnya yang sudah ada itu diharapkan ada. Ada itu nanti masuknya menjadi kurikulum. Ya. Jadi ada yang mengada, kalau bahasa filsafatnya seperti itulah. Jadi kita ngomong ada itu nanti hasilnya apa sih untuk mengadakan ini, mengadakan nilai itu diwujudkan dalam apa sih? Dalam
kurikulum yang ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Nanti selanjutnya akan dinamika modul ini asik seperti mengumpulkan pasal-pasal pendidikan di sekolah-sekolah, unit sekolah setempat. Tahap kedua, kita bersama-sama untuk menyelami nilai-nilai inti kekasan institusi pendidikan mulai dari yayasan hingga unit sekolah. Kita merefleksikan warisan nilai-nilai pendahulu yang memperjuangkan serta meraksa kerasulan pendidikan. Lalu, apakah nilai-nilai tersebut masih menjadi roh kehidupan bagi sekolah? Sejauh mana nilai-nilai tersebut bisa digunakan bagi perkembangan karya pelayanan pendidikan di tiap-tiap unit? Bapak, Ibu, Suster, Buder, kalau kita mempunyai nantinya akan membuat pengimbasan ke 144 sekolah di SMP ini, nanti akan ada 144 core value yang akan menjadi dasar untuk penentuan kurikulum kita. Ini luar biasa, akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bahwa ini loh sekolah Katolik masih berkiprah, masih berdaya, masih diperhatikan. Selama ini kan kita sekolah-sekolah swasta itu ya maaf sibuk dengan kotaknya masing-masing untuk cari murid, untuk apa, untuk merangsangkan karya pelayanan kita yang menjual, ya maaf saya bilang menjual, merasakan keadaan proyek zaman ini. Lalu bagaimana ini bisa menjadi daya tawar masing-masing sekolah mempunyai keunggulan. Begitu. Lalu muara dari proses ini adalah penentuan karakterisasi sekolah Katolik. Ya, nilai-nilai ini akan diintegrasikan berdasarkan keutamaan-keutamaan dari Santo Santa dan penduduk sekolah. Nanti ada profil budaya pelajar Pancasila, dan ini nantinya dalam modul 7 sampai 10 akan menjadi dasar bagi pembentukan kurikulum sekolah. Sekali lagi kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum pendidik dari Kemendikbudristek itu sebagai core kurikulum. Kita memberi daya tawar, memberi daya hidup kepada kurikulum sebagai ini loh kekasan Katolik, ini loh kekasan sekolah Katolik. Begitu kurang lebih. Lanjut. Nah, kenapa sih kita ngomong soal pentingnya nilai-nilai inti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Suster? Ini filsafat perennialisme itu mengungkapkan tentang adanya fakta universal yang mutlak. Ya, dalam bahasa teologisnya itu kita mulai fakta universal yang mutlak itu kita kagum sekaligus takut dengan ada yang maha. Kagum sekaligus takut. Di sanalah kita menyadari kedirian kita bahwa kita itu makhluk. Dan pendidikan di sini mesti mengemas pembentukan pribadi yang dengan segala daya pikir, daya nalar, pemanfaatan keberadaan ruang dan waktu itu untuk selaras dengan fakta-fakta universal, atau yang dalam kasanah kosmologi itu ada sesuatu di luar dari diri kita yang agung, yang lebih agung, seperti alam semesta, seperti kita bicara soal Tuhan, agama, dan nantinya akan sampai ke nilai-nilai ketuhanan. Ya. Lalu perennialisme mendidik pribadi untuk berkarakter kuat dan bertakwa. Ini sejalan dengan Sisdiknas ya. Jalur pendidikan intelektual mesti dikembangkan secara khusus melalui misi pendidikan yang mengajarkan fakta spiritual dan material. Tempo lalu kita berdiskusi dengan Mutiara Andalas dari Pusat Studi Ignatian Universitas Sanata Dharma bahwa sekolah-sekolah Katolik itu mempunyai PR besar. PR-nya mestinya ada pedagog atau pendidik yang spiritualis, ya, pedagog yang spiritualis dan spiritualis yang pedagogis. Ya, ini mengatasi ketegangan bahwa kita itu sekolah Katolik, identitasnya seperti apa sih?
Ini kalau kita ngomong pendekatan berbasis nilai itu ada Jacques Martel dan Mortimer Adler. Sebagai seorang pendidik, Maritain dikenal sebagai neo-Thomistik, jadi pendekatannya itu sangat Thomas Aquinas. Ia menjelaskan kaitan kuat antara akal, budi, dan iman. Ini sangat Thomas Aquinas. Kekasan tulisan-tulisannya yang terkait dengan pendidikan mengarah pada pendamaian gagasan tentang demokrasi pendidikan lewat cara pandang perennialis. Perennialis tadi cara pandang bahwa ini pendidikan itu mestinya berbasis nilai-nilai karena kita menyiapkan pribadi-pribadi yang diharapkan untuk berkarakter. Sedang Adler yang bukan dari Katolik sangat mendukung gagasan perennialis. Dia menegaskan, ini Adler ini pendidik murni. Ia menegaskan bahwa pendidikan manusia tidak lengkap tanpa pendidikan agama, sebab seluruh realitas pengetahuan membutuhkan kesepakatan yang tidak dapat ditempuh dengan konsep-konsep rasional semata. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal budi. Makanya kita perlu dijelaskan dengan pendekatan spiritualitas. Ya, karena sistem akal budi kita itu terbatas. Kalau kita menjangkau ilmu tentang teologi itu kan tidak sampai sebagai manusia, pribadi manusia untuk menjelaskan secara utuh identitas Tuhan misalnya. Ini mungkin Pak Adi yang guru agama itu punya kebingungan khusus untuk ini. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, suster, buder, sekolah kita itu merupakan sekolah misi ya. Sekolah misi di mana para misionaris datang itu pertama-tama tidak hanya untuk pendidikan tetapi untuk mengajarkan nilai-nilai baik yang ada dalam kristianitas kita. Begitu, kita harus sadar bahwa nilai-nilai baik itu berlaku universal. Tentang paham keselamatan, tentang perdamaian, tentang kejujuran. Nilai-nilai inti itu nilai-nilai yang berlaku universal yang dibawa oleh sekolah-sekolah kita. Dan ini yang kita tawarkan. Nah, lalu akhirnya perennialisme ini menjadi kekasan pedagogi sekolah Katolik. Ya, dari sini kita bisa bangga, suster, buder, Bapak Ibu, bahwa sekolah Katolik yang suaranya sementara ini masih sayup-sayup di kancah nasional maupun internasional. Dengan nanti kita ngomong soal revolusi industri 4.0, masyarakat 5.0 ini ya. Itu nanti dulu. Nah, ketika kami tim SMP tadi kemarin bicara itu nanti dulu. Bahwa kita itu krisis identitas kok sebenarnya. Anak-anak kita itu krisis identitas. Identitas baru ketemu, kita baru bisa menemukan, ya saya akan bergerak kemana. Gitu. Ini pendidikan dalam atmosfer perennialisme hendak menegaskan pentingnya kesadaran peserta didik dengan nilai-nilai kebenaran. Ya, kita menawarkan kebenaran. Di saat fakta-fakta yang tadi hasil dari revolusi industri 4.0 itu fakta-fakta sumir, maksudnya fakta-fakta yang dihasilkan dari pesan-pesan kilat. Jadi informasinya juga sepotong-sepotong. Maka pengetahuan tidak cukup. Tiap-tiap pribadi mesti masuk dalam idealisme dasar, memahami diri sendiri, masyarakat sekitar, dunia tempat kita tinggal, dan idealisme itu ada dalam kehidupan harian. Tantangan kita bersama, ini Adler ngomong, Bapak, Ibu, suster, buder, pengetahuan itu selalu dibutuhkan dalam hidup manusia, tetapi sekolah itu udah tidak lagi. Ya. Lalu sekolah kita itu mau ditaruh kemana? Mau dibawa kemana sekolah? Lalu di era akses pengetahuan yang serba cepat dan mudah ditemukan, bagaimana sekolah kita, sekolah-sekolah Katolik itu bisa menumbuh kembangkan tata kehidupan, tata nilai kehidupan. Dan ini tawaran luar biasa bahwa
Sekarang kursus-kursus internet itu bisa kok. Belajar dari YouTube itu bisa kok. Tetapi pendidikan dari hati, ketulusan, lalu bagaimana suster, buder, bapak, ibu, para buder juga, itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan di YouTube, maksudnya di sekolah, itu tidak ada dengan itu di YouTube, tidak ada di kursus-kursus manapun. Kita harus mencari sendiri. Ini berdasarkan budaya lokal setempat, nilai-nilai kita yang dianut oleh sekolah masing-masing, dari entah itu dari spiritualitas pendiri, entah itu dari masyarakat lokal. Begitu kurang lebih Bapak Ibu Suster. Ini semoga ini sudah memberi semangat optimisme untuk kita berjalan. Lalu di sini kita akan merefleksikan bagaimana pendampingan nilai-nilai tadi soal ketulusan kita melangsungkan reksa pastoral di sekolah-sekolah Katolik itu dasarnya Gravissimum Educationis artikel 8 bahwa lingkungan sekolah Katolik mengacu pada konsep hidup Kristiani yang terpusat pada Kristus. Ini direfleksikan lagi di sekolah-sekolah Katolik, maksudnya di dokumen yang dinamakan Sekolah Katolik. Mungkin Bapak Ibu Suster nanti bisa membaca dokumen ini. Sekolah Katolik itu iya toh, ada bagaimana toh? Maaf ya, saya ada keceplosan. Bagaimana toh? Itu bisa baca di Sekolah Katolik, di vatikan.va itu ada. Silakan nanti kalau butuh dokumen-dokumen gereja untuk dasar refleksi, dasar pembelajaran kita, bisa. Wahyunya memberikan makna baru bagi kehidupan dan membantu manusia untuk mengarahkan pikiran, tindakan, dan kehendak mereka sesuai dengan Injil, serta menjadikan sabda bahagia yang dalam Injil Matius itu sebagai norma hidup. Maaf ya, maaf mungkin saat kita ngomong budaya kemiskinan, rendah hati, dan lain-lain, kita itu kalau Nietzsche itu ngomong itu mentalitas Buddha. Tetapi inilah yang menjadi kekasan sekolah Katolik. Kita mau merdeka menghayati ini, itu menjadi nilai-nilai yang agung. Prinsip-prinsip Injil inilah yang menjadi acuan untuk motivasi internal yang akan mengantar kepada tujuan akhir pendidikan, yakni membumikan, merasakan, membumikan maksudnya membumikan dalam hati dan pribadi manusia, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita ngomong soal pendidikan karakter, kita harus merefleksikan dulu pendidikan karakter yang mana dulu. Jangan-jangan pendidikan karakter yang kita bangun itu tidak berdasar atau berdasarkan tren. Ya, maksudnya kurang mengakar di kehidupan anak-anak dan peserta didik kita, lalu harapan orang tua sebagai stakeholder dan masyarakat. Jadi pendidikan karakter kurang sambung. Maaf, selama Orde Baru kan banyak buku-buku dari Jawa ya khususnya. Ini Ibu Budi dan lain-lain itu. Saudara-saudara kita yang dari luar Jawa mungkin akan bertanya, Budi itu siapa? Lalu pendidikan karakter juga buku-bukunya banyak pendampingan pendidikan karakter itu bersifat umum. Kita mau mencari pendidikan karakter berdasarkan lokalitas, berdasarkan nilai-nilai inti yang dihayati oleh konteks lokal, lalu konteks kepemilikan maksudnya kongregasi dan unit sekolah. Intinya seperti itu, Bapak, Ibu, Suster. Ini adalah dasar kita. Ini bukan orang gereja, ya. Tapi baik untuk kita refleksikan bahwa pendidikan karakter itu mempromosikan nilai-nilai etika inti. Kalau kita ngomong ini etika inti ini sudah menjadi etika Katolik kok. Karena Katolik itu kan pada dasarnya umum, universal, sebagai dasar karakter yang baik. Karakter harus didefinisikan secara komprehensif lagi untuk mengakurkan pemikiran, perasaan, dan perilaku.
Lalu pendidikan karakter yang efektif membutuhkan intensi, proaktif, serta pendekatan komprehensif untuk mempromosikan nilai-nilai inti di setiap kehidupan fase-fase, maksudnya fase-fase kehidupan di sekolah. Kita harus tahu juga soal psikologi anak, ya. Lalu psikologi kultural. Nanti akan diajak untuk memetakan itu juga dengan tools-tools panduan-panduan khusus. Sekolah harus menjadi komunitas peduli, siswa perlu diberi peluang yang seluas-luasnya untuk mempraktikkan tindakan moral tersebut. Lalu pendidikan karakter efektif mesti masuk dalam kegiatan akademik. Ini kenapa kok nilai core value tadi dalam mind map untuk pembuatan kurikulum itu menjadi fondasi dasar. Masuk dalam kegiatan akademik agar lebih bermakna, lalu dan justru ini menantang kurikulum untuk menghargai sesama siswa dan membantu mereka untuk menuju kesuksesan masa depan. Persiapan kini dan di sini itu acuannya tetap kita mempersiapkan anak didik kita untuk membekali hidup di masa depan. Pendidikan karakter berusaha mengembangkan motivasi intrinsik siswa dari hati lah tadi ya, dari hati itu. Lalu semua warga sekolah termasuk staf guru harus menjadi komunitas pembelajar dan mitra penuh dalam pembentukan karakter. Pendidikan karakter membutuhkan kepemimpinan moral. Maka Bapak Ibu kepala sekolah ini dan guru, bagaimana kepemimpinan moral yang baik ada di dalam keteladanan Bapak Ibu, saudara-saudari, suster sekalian. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sebagai mitra pembentukan karakter agar sambung tadi. Bukan hanya berdasarkan tren dan kebutuhan global, tapi kita berangkat dari pengalaman konkret apa yang dialami peserta didik kita dan apa yang ada di sekolah kita. Pastinya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Lalu evaluasi pendidikan karakter harus menilai karakter sekolah, guru dan staf sekolah sebagai pendidik yang bertanggung jawab mewujudkan karakter siswa yang baik. Kita itu selama ini ngomong soal pendidikan karakter gitu ya. Apakah selama kita melangsungkan pendidikan karakter kira-kira lebih dari 5 tahun ini, apa kalau yang di Yayasan Mangunkuliluhur itu udah 12 tahun ya Pak? 12 tahun itu pernah melakukan evaluasi pendidikan karakter? Belum. Maka dari itu akhirnya nanti di bagian evaluasi kita akan diajari bagaimana kita evaluasi kurikulum kita. Bisa jadi core value atau nilai-nilai inti yang kita temukan sekarang itu nanti 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun lagi kurang membumi. Maka perlu ada evaluasi. Lalu ini yang refleksi, ceritakan beberapa pengalaman yang sangat menyemangati dan menyentuh karya kelasuan Anda di bidang pendidikan. Apakah sekolah Anda mempunyai nama satu-satu pelindung? Kalau ada, keutamaan-keutamaan apa saja yang bisa diambil dari satu-satu tersebut? Bagaimana sekolah Anda mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam sekolah Anda? Apa wujud konkretnya? Lalu kita diajak untuk bermimpi. Itu. Kata Einstein itu mimpi dan dunia ide itu lebih dahsyat ledakannya dari bom atom. Dari ilmu pengetahuan, Mas. Jadi kita diajak untuk memimpikan gambaran ideal untuk komunitas peduli yang menampakkan sisi sakramental di sekolah Anda. Bapak, Ibu, suster, sekolah Katolik itu adalah wujud wakil gereja. Dan di sana ada sisi-sisi sakramental, sisi-sisi kekudusan sekolah Katolik. Bagaimana sebagai sifat sakramental, sekolah-sekolah Katolik itu menjadi perwujudan Kristus secara konkret dalam budaya sekolah Anda masing-masing. Ini menjadi pertanyaan dan evaluasi diri kita bersama. Itu. Lalu kita mau menggali nilai inti ini yang modul 3. Kami menawarkan sebuah pendekatan. Di mana ini Bapak Ibu, suster, kita bisa merasakan bahwa pendekatan ini bisa berulang-ulang dan dilakukan secara
ya tadi konsisten, ada mungkin nilai sekarang sampai 25 tahun lagi itu akan ada revisi, yaitu wajar lah, wajar. Karena kita itu berkembang dalam zaman. Ini kebajikan atau kebaikan atau kebijaksanaan muncul karena kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus dengan penuh kesadaran dan secara konsisten. Misionaris-misionaris, para pendahulu kita, bagaimana membangun sekolah itu dari hasil batu, tanah, dan air masyarakat setempat. Itu terus-menerus kita rasakan. Para moralis kontemporer ini mulai berkiblat ke Aristoteles itu di zaman Yunani klasik untuk menekankan kualitas karakter dan nilai-nilai baik ketimbang kepatuhan aturan yang tidak akan benar. Di sekolah-sekolah kita itu kan ada apa ya, pengalaman selalu menampakkan ada buku aturan, lalu yang melanggar nanti harus minta tanda tangan BP atau wakil kepala sekolah apa ya, pendampingan siswa itu. Lah, pendidikan karakter itu mungkin yang harusnya, bukan mungkin ya, mestinya itu menekankan kualitas pendidikan karakter sendiri, itu sendiri, bukan semata-mata. Saya itu soalnya dulu waktu sekolah itu sering, maksudnya, sering melapor gitu ya, lapor kepada guru BP atau guru BK, terus kepada buder kepala sekolah. Jadi kan tarafnya itu kan guru BK, lalu wakasek kesiswaan, lalu buder kepala sekolah. Iya. Jadi itu saya itu dulu sering absen. Absen, pelanggaran apa, terus membersihkan WC, pelanggaran apa, menyapu, membersihkan aula yang sebegitu besarnya. Nah, itu semuanya seperti itu. Dinamika kehidupan kita itu berjalan, tetapi saat itu entah kenapa saya itu merasa jagoan ketika melanggar. Ya, jadi ini kalau peserta didik ada apa ya, perbedaan ya, kalau misalnya kita itu mendampingi pendidikan karakter yang seperti ini dengan kontrol yang sedemikian ketat supaya itu disiplin, tetapi peserta didik kita ketika melanggar itu malah merasa jagoan. Dan ini kan ya agak sedikit lucu gitu. Lalu bagaimana itu dihidupi? Mempertahankan nilai-nilai manusiawi dengan memperhitungkan motivasi, rasa perasaan, kehendak kebijaksanaan dalam proses berdiskresi. Berdiskresi ini yang kita namakan nantinya soal refleksi, pendampingan reflektif. Oke, ini bagaimana kita nanti ada dua bagian yang saling terkait dalam dimensi pendidikan untuk memanfaatkan masyarakat yang lebih luas, dan nanti ada identitas grup. Jadi grup itu maksudnya identitas sekolah. Lalu lebih luasnya masyarakat. Jadi core value ini yang Bapak Ibu Suster temukan nanti itu tidak semata-mata melibatkan orang-orang pribadi-pribadi yang di unit sekolah, tetapi nanti akan juga melibatkan masyarakat. Nanti bagaimana kita bicara kemudian. Gitu.